Bisa dikondisikan untuk Coach Bayu dulu, bisa Coach Bayu? Udah hadir belum? Oke, oke. Coach. Disiankan waktu kepada Coach Bayu. Waktu dan tempat kami silahkan dengan hormat. Ya, terima kasih banyak Coach Darmansyah. Wah, luar biasa ini. Host yang sangat fenomenal. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wicak Prastio, atau biasa dipanggil sama orang-orang Bayu Nugros ya. Alhamdulillah kita ada di malam hari ini, barokallah, kita wajib panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini, malam ini, yang harusnya rekan-rekan sekalian pada malam mingguan ya, tapi terpaksa harus hadir dalam acara Zoom pengenalan bisnis syariah. Tapi insya Allah dalam hal ini semuanya itu akan jadi bukti bahwa rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini menjadi sejarah yang baik untuk rekan-rekan sekalian di masa depan, insya Allah. Ya. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada baginda umat Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam bersolawat kita insya Allah akan selalu diberikan syafaatnya sampai nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit memperkenalkan tentang profil perusahaan PT Best Syariah atau PT Best Corporation Syariah. Singkat aja, tapi saya harap teman-teman sekalian bisa menangkap dengan baik. Sebentar, saya coba share screen dulu. Bisa di ini, Kang Darmansyah, Coach Darmansyah, bisa dicek ini semua ya? Udah. Oke ya? Udah. Oke, aman ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita share screen. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita simak presentasi saya untuk memperkenalkan bisnis syariah. Layarnya belum full, Kang. Pak Coach. Oh, belum full. Belum full. Oke. Sebentar. Layarnya belum full. Yes. Kayaknya pakai yang PDF aja deh ya. Sebentar. Nah, ini aja deh. Full ya. Kalau ini full ya. Belum, Coach. Oh, belum. Ntar dulu. Stop share dulu. Ya. Kayak pakai yang PDF aja deh, biar lebih enak. Cek dulu, Kang. Belum, Coach. Coba F5, Coach. Belum. F9 kalau di sini. Oh, ya. Udah ya? Belum full sih, Coach. Ini kayaknya di belakang ada Word ya. Ada apa? Aku buka ini. Apa di belakang PDF. Ini harusnya udah ini. Share screen, ini yang PDF.
Sip. Nah, harusnya udah. Lanjut. Lanjut, Coach. Udah ya, aman ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Ya, seminar bisnis syariah reseller based corporation bersama komunitas anti riba atau pengusaha bebas riba ya. Mohon agar bisa proaktif ya, tidak keluar masuk sampai akhir sesi saya. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar aja. Kita lanjutkan. Salam hijrah PTBS, go berkah no riba, go baitullah. Hanya sesi sampai 2 ya, sampai 2 karena ini adalah pengenalan produk dan pengenalan perusahaan. Hanya 2 sesi, nanti sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Coach Arif. Ini kita bicara dulu soal riba. Mempunyai pola pikir yang berbeda ya kalau bicara tentang riba. Kita buka dulu pola pikir kita, apakah yang dimaksud dengan riba ya. Kalau misalkan kita punya impian, tapi kita pengen mencapai impian itu tanpa riba ya. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Apakah Anda sudah berkecukupan atau butuh penghasilan tambahan? Atau Anda sedang terlilit hutang atau cicilan atau yang lain-lainnya, bahkan terjerat riba. Astagfirullah ya. Dan apakah teman-teman sekalian mempunyai impian yang sangat Anda dambakan? Contohnya, kita pergi ke luar negeri, umroh atau haji, atau mempunyai mobil sport atau mobil impian. Faktanya, impian ini harus dibayar. Kenapa harus dibayar? Karena yang pertama, contoh, Anda ingin mempunyai mobil cash atau motor cash. Semuanya ada harganya. Anda ingin kuliah, Anda harus punya biaya. Anda belum menikah, Anda harus punya biaya. Ya. Kemudian Anda ingin umroh, Anda ingin haji, pasti itu menggunakan biaya ya. Apakah butuh biayanya sangat mahal 1-2 miliar? Itu tergantung Anda, mindset Anda yang berpikir ya. Kemudian jalan pintasnya, bagaimana caranya bisa kita kredit nih, kita maksa beli motor secara kredit, bisa kebeli 3 tahun ya, mobil bisa juga dikredit 5 tahun, rumah bisa dikredit KPR 15 tahun sampai 25 tahun sekarang. Tapi apakah itu enak? Yang pasti saya jamin itu bikin stres, bikin pusing. Apakah seumur hidup Anda ingin membayar hutang? Kan nggak mungkin. Bayangkan selama 15 tahun Anda kredit rumah nggak lunas-lunas, mohon maaf ya. Bahkan sekarang ada yang sampai 25 tahun. Anda menikah, umur anak Anda umur 1 tahun. Bayangin, kalau misalkan kredit 15 tahun rumah, berarti anak Anda umur di 16 tahun itu baru lunas rumahnya. Jangka waktu 15 tahun sampai 16 tahun itu sebentar atau lama? Itu sangat-sangat lama. Makanya ini bikin stres karena kredit itu tidak memberikan solusi, ya. Anda dihabiskan masa hidup Anda dengan hutang atau kredit riba, ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, apakah juga Anda belum tahu haramnya riba? Dalam ayat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sudah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Karena dosa riba ini sangat-sangat besar sekali. Dosa riba ini sangat-sangat besar sekali, bahkan diibaratkan seperti berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian riba dalam pandangan Islam, ya. Riba dalam pandangan Islam menurut Al-Qur'an yang tadi sudah saya jelaskan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
jika kamu melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, sangat-sangat sudah dikatakan di Al-Quran. Apabila kita apabila kita sudah ada dalam riba, otomatis kita itu sudah berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kemudian pandangan riba dalam agama Hindu atau agama Buddha. Dan di sini sudah jelas-jelas dalam kitab agama Hindu, mereka mengutuk riba sebagai sebuah dosa besar dan melarang operasi bunga. Nah, ini juga sudah ada pandangan selain dalam agama Islam. Ini pandangan menurut agama yang lain. Ya, ini sudah ditulis di sini. Mereka mengutuk riba karena riba itu sebuah dosa besar dan melarang operasi bunga. Ya, karena apa? Di sini sudah ada ketentuannya juga. Mereka itu tidak mau dengan adanya bunga atau rentenir. Ya, yang lain. Ini dari agama Yahudi, ya. Agama Yahudi kita sudah tahu itu agama yang harus kita lawan karena itu lawannya agama Islam. Tapi mereka itu melarang adanya operasi riba karena mereka sudah ada di kitabnya yang artinya janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Tuhanmu, ya, supaya saudara-saudaramu bisa hidup di antaramu. Nah, mereka juga sudah mengatakan bahwa riba itu haram. Ya, lanjut. Ini dari agama Kristen. Di sini juga tertulis dalam kitab Injil, menurut mereka, jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatanmu, tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkannya kembali. Atau jangan memberikan bunga. Nah, berarti yang namanya riba menurut agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, bahkan agama Yahudi itu melarang atas prakteknya riba atau cicilan. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya meraih impian-impian yang tadi saya sebutkan dengan tanpa riba atau tanpa cicilan? Kita simak baik-baik, ya. Sekarang kita lihat konsep sabar atau menabung, ya. Di sini kita lihat kalau menabung sebulannya itu 1 juta per bulan. Sebentar. Ya. Sekarang kalau misalkan kita nabung 1 juta per bulan, anggap 30 tahun ke depan, kita akan punya uang 360 juta, ya. Kemudian kita kalau misalkan pengen nabung 5 juta per bulan, terus 30 tahun ke depan kita akan mendapatkan 1,8 miliar. Memang ini kalau menabung kita akan dapat uang yang begitu banyak, tapi berpuluh-puluh tahun. Anda kalau nabung 1 juta, tadi saya bilang 30 tahun baru dapat uang 360 juta. Anda mau beli apa 360 juta itu? Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa. Tapi apakah semua itu bisa kebeli sampai 30 tahun ke depan? Bisa. Tapi apakah umur kita masih panjang? Mohon maaf, ya. Apakah umur kita masih panjang selama 30 tahun ke depan sehingga kita baru bisa membeli apa yang kita impikan, ya. Nah, konsep seperti ini saya bilang tidak bisa diharapkan karena konsep menabung itu adalah konsep sabar, tidak bisa dijalankan maksimal. Nah, gimana caranya? Kita lanjut lagi. Kalau kita tadi sudah mikir menabung, oh mungkin bisa kita tanamkan, tapi 30 tahun atau berpuluh-puluh tahun ke depan. Oke, sekarang problemnya apa? Kalau misalkan kita tadi menabung 1 juta, terus menabung sampai 5 juta, kita tanya penghasilan kita berapa untuk bisa menabung 1 juta atau bahkan sampai 5 juta ke depan. Penghasilan kita berapa? Apakah penghasilan kita ini pas-pasan atau memang penghasilan kita ini bisa lebih dari apa yang sudah kita tabung? Contoh, misalkan kita punya uang atau mohon maaf gaji, ya. Gaji yang setiap hari, setiap bulan kita terima, kita punya 5 juta. Nah, kalau misalkan kita punya tabungan 1 juta, masih ada 4 juta. Nah, 4 juta ini apakah bisa membeli kebutuhan sehari-hari?
Nah, begitu ya, konsepnya begitu. 1 juta kita tabung, 4 juta ini ada sisanya, apakah kita bisa beli kebutuhan sehari-hari? Nah, itu Anda yang bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, ini yang suka terjadi selama ini. Jadi kita punya uang misalkan 5 juta, kemudian ternyata pengeluaran kita itu lebih besar daripada pemasukan kita. Ternyata pengeluaran kita sampai di 6 juta atau 7 juta. Berarti minus. Ya, tidak bisa. Nah, problemnya seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ternyata faktanya kita tidak memiliki tabungan sama sekali. Ya, kita tidak memiliki tabungan sama sekali. Otomatis kita nggak bisa membeli apa yang ingin kita beli atau apa yang kita impikan. Nggak bisa, ya. Ini problemnya di sini. Satu, itu pengeluaran satu penghasilan kita pas-pasan. Yang kedua, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan yang ketiga, malah tidak bisa menabung. Otomatis apa? Tidak bisa ya membeli impian-impian kita gitu ya. Ini mohon maaf jangan coret-coret ya. Nah, biar enak melihatnya nanti. Oke, lanjut. Kemudian solusi atau alternatif yang lain. Kita bisa bangun usaha atau aset bisnis. Nah, kira-kira kalau misalkan kita yang di awal tadi saya bicara kita mau beli apa-apa atau impian kita pengen kita wujudkan, mobil, rumah, motor atau umroh haji, apakah kita harus punya bisnis dulu? Benar, kita harus punya bisnis dulu, tapi bisnis yang seperti apa? Apakah seperti franchise, kemudian kita punya kontrakan apartemen, atau kontrakan biasa, atau bahkan kita punya atau bikin hotel, atau bikin apartemen, atau bikin swalayan, ya itu modalnya sangat-sangat besar Bapak Ibu sekalian. Ya, yang saya pesan di sini, kita ingin membeli suatu impian yang kita inginkan, tapi dengan modal yang pas-pasan, ya, modal yang sedikit. Nah, seperti itu. Berarti konsep dari yang gambar ini itu tidak bisa dijalankan. Karena apa? Kita hanya punya modalnya pas-pasan, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Nah, apa sih ya aset modalnya kecil dan tanpa resiko? Gimana caranya? Inilah caranya. Best Corporation, aset modal kecil tanpa resiko, potensi hasil miliaran, dan sudah terbukti, ya sudah terbukti hasilnya dan sudah dirasakan oleh mitra-mitranya, ya. Nah, di sini waktu gambar di GSS Sabuga Bandung ya. Nah, ini kalau kita lihat big mokes ya, luar biasa banyak sekali. Kemudian mokesnya ya, mobil-mobil LCGC ya. Di sini motor juga sangat banyak sekali. Sudah ada 6.000 orang yang mendapatkan motor cash atau umroh ya, cash. Kemudian mobil LCGC yang harga 150 jutaan. Ini sudah 3.000 orang Bapak Ibu. Kemudian ini yang luar biasa juga nih. Mobil SUV ya, senilai 500 juta. Kemudian ini yang sangat-sangat luar biasa juga nih. Ini udah 200 orang lebih mendapatkan atau bisa membeli cash rumah senilai 1 miliar rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini sudah terbukti bisnis PTBS ini sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Bukan buat saya, tapi buat Bapak Ibu semua yang ada di acara Zoom malam ini. Ya, kita lanjut. Nah, ini buktinya. Bukti orang-orang yang berhijrah dari hutang-hutangnya mereka dan bisa melunasi hutang-hutangnya mereka. Masya Allah. Ini ada Bapak Haji Suroto ya. Dulunya dia itu tukang bakso ya. Luar biasa loh, tukang bakso aja bisa menjalankan bisnis dan sudah mendapatkan atau bisa membeli apa yang beliau inginkan, termasuk mobil dan rumah. Bahkan beliau saat ini sudah bisa
membangun pesantren ya. Masya Allah luar biasa sekali. Ini banyak lagi yang lain ya. Untuk mempersingkat waktu saya tidak bisa menyebut satu persatu ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di handphonenya atau di komputernya sendiri-sendiri ya. Kemudian ini juga ada ada polisi, ada ustadz ya. Nah, di sini sudah terbukti hasilnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada sesi yang kedua mengenal base corporation atau sebagai perusahaan ya yang memberikan peluang bisnis sekaligus memberikan manfaat untuk kita semuanya karena PT BES mempunyai komunitas anti riba ya. Maaf. Oke, kita lanjutkan. BES Corporation Syariah. Ini adalah perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dan membuka peluang reseller produk dengan sistem syariah yang beralamat di Bandung ya, Grand Surapati Core. Nanti bisa dibuka di map aja. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ingin berkunjung ke kantornya silahkan. Alamatnya sudah tertera di sini di Bandung ya. Buat Bapak Ibu sekalian yang ada di Kota Bandung silahkan merapat aja. Tapi telepon dulu mentor-mentornya ya atau coachnya yang mengundang ke acara Zoom seminar pada malam hari ini ya. Nanti janjian aja nih di kantornya kalau misalkan ingin tahu nih kantornya seperti apa, di mana, nanti sejanjian aja ya. Oke, lanjut. Kemudian perusahaan ini sudah resmi berizin ya. Ini sudah ada dari ini ya, dari Kementerian Penanaman Modal, kemudian ada lampiran juga dari SIUP dan TDPL-nya gitu ya. Bisa dibaca aja ya. Pokoknya ini semuanya sudah legal dan sudah berizin ya. Jadi perusahaan ini tidak main-main. Nah, ini beliau ini yang punya perusahaan ini tidak main-main. Beliau ini melegalkan perusahaannya karena apa? Karena punya perusahaan itu harus punya visi dan misi. Nah, terutama yang pertama yang beliau lakukan ini memberikan legalitas perusahaan yang sebanyak-banyaknya gitu. Oke, lanjut. Kemudian ini juga sudah ada sertifikatnya ya, Bandung Ecos Teknologi dari AP2LI dan juga dari penyelenggara sistem elektronika Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Sudah ada sertifikatnya juga. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi, sertifikat dari syariah atau dari MUI. Masya Allah ini. Ini jelas banget ya. Sertifikat bahwa PT BES telah memenuhi prinsip-prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, ini MUI Indonesia ya, bukan MUI provinsi ya. Ini sudah MUI Indonesia dan sudah tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk penghargaan dari perusahaan ini juga banyak banget ya. Ini yang sudah tertera di sini, perusahaan ini sudah banyak prestasinya ya teman-teman ya. Yang pertama, Product of the Year tahun 2020 sampai 2022. Masya Allah. Kemudian growing tercepat atau pertumbuhan tercepat, perusahaan pertumbuhan tercepat ya di tahun 2020. Kemudian member-membernya juga tercepat juga pertumbuhannya 2 tahun saja, sudah luar biasa ya. Kemudian direct selling di tahun 2022 ya, atau penjualan langsung ya. Oke, lanjut. Tadi yang saya bilang visi dan moto ya. Visi utamanya ya menjadi perusahaan bebas riba, membantu bebas dari hutang dan riba. Kemudian motonya go berkah no riba. Ini baru kali ini saya temui perusahaan yang visinya seperti ini. Ini unik ya. Karena apa? Perusahaan ini ingin membantu kita semuanya yang apabila kita itu masih punya hutang, kita masih ada terjerat riba, itu perusahaan sangat peduli sama kita. Makanya visinya itu menjadi perusahaan bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Ya. Kemudian motonya sudah jelas, go berkah no riba. Karena kalau yang namanya riba itu tidak akan berkah sampai kapanpun Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian PT BES juga melakukan program-program peduli sosial.
ya, dari mulai bagi-bagi beras, kemudian santunan anak yatim piatu, dan banyak juga yang lainnya, ya. Ini luar biasa sekali. Dari keuntungan PT BES ini menjual produk-produknya, PT BES selalu ikut dalam ajang sosial, ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali perusahaan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sesi yang ketiga, penjelasan produk dan konsep penjualan langsung atau reseller berbasis syariah. Ya, seperti apa? Oke. Kita akan menjelaskan secara singkat terkait produk-produk apa aja yang di PT BES ini. Yang pertama, ini produk PT BES yang pertama hadir, ya, yang pertama hadir di PT BES ini yaitu adalah produk untuk otomotif. Bisa buat mobil, motor, mobil besar, ya, truk, bus, dan lain-lain. Kemudian bisa juga untuk alat berat. Nah, gitu. Nah, di sini untuk yang warna merah ini adalah produk untuk mobil, ya, mobil bensin, ya, gasolin. Ini kemudian yang warna hitam ini untuk produk yang bahan bakarnya solar. Yang tadi yang merah untuk yang bahan bakar bensin, yang hitam itu untuk bahan bakar solar. Kemudian yang Nanotech ini, Eco Racing ini untuk pencampuran oli. Jadi nanti bisa dicampur di olinya aja, itu nanti bisa menghilangkan kerak-kerak di olinya, di tabung oli, ya, di tangki oli. Nah, luar biasa banget. Kemudian, nah, ini luar biasanya produk PT BES ini banyak sekali target marketnya, ya. Yang pertama tadi kan sudah kita bahas itu untuk otomotif, ini yang kedua untuk kecantikan. Nah, bagi ibu-ibu dan remaja-remaja yang ada di sini, ya, ini produk PT BES bagus banget untuk kecantikan ibu-ibu, ya, untuk kecantikan mbak-mbak, teteh-teteh. Nah, ini cocok banget buat teman-teman sekalian nih yang perempuan, ya. Kalau yang laki-laki mah jangan, ya. Tapi yang laki-laki juga bisa untuk pakai yang skincare, tapi jangan lipstick. Nah, itu aja, ya. Oke, yang selanjutnya ini produk kesehatan, ya, produk kesehatan. Yang barusan yang pertama untuk otomotif, yang kedua untuk kecantikan, ini yang ketiga untuk kesehatan, ya. Produk-produknya banyak sekali dari kesehatan, ini hanya singkat aja. Nanti untuk detail produknya itu bisa minta kepada mentornya untuk dikirimkan katalog produknya. Nanti bisa dibaca-baca di situ aja, ya. Karena ini kalau misalkan membahas produk, waktunya nggak akan cukup. Ya, ini produk kesehatan, kita punya ada kopi, kemudian untuk untuk kulit juga ada LVN kolagen, ya kan, ini untuk anak-anak kita, ya, LVN kalsium, kemudian ada untuk pelangsing, untuk minuman pelangsing, kemudian susu kambing juga untuk kesehatan, ya. Itu luar biasa banget produknya. Silahkan nanti bisa minta katalognya di mentor-mentornya, ya, atau di yang undang ke acara grup ini, acara Zoom ini, ya. Kemudian ada juga produk kesehatan yang lainnya. Ini ada X-Men, Bimax, Herbs Pro, Red One, dan lain-lain, ya. Nah, ini juga ada untuk pupuk, ya, untuk pupuk atau tanaman perkebunan. Yang paling luar biasa ini adalah Pillow Slow Release. Ini untuk tumbuhan yang batang-batangnya besar-besar seperti sawit, kelapa, dan lain-lain. Kalau untuk yang kecil-kecil, tumbuhan yang kecil-kecil itu bisa padi, kemudian bawang-bawangan, palawija, dan lain-lain, ya. Nanti bisa kita lihat di katalog produknya aja. Dan juga nanti gimana caranya untuk untuk pengaplikasiannya nanti bisa dilihat di katalognya juga, ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari tadi yang saya bicarakan, PT BES ini menjual produk, ya, tapi memberikan suatu peluang usaha. Nah, peluang usaha yang dimiliki oleh PT BES ini itu merupakan suatu proyek kemitraan bisnis, yang mana proyek ini bernilai 1,67 miliar Bapak Ibu semuanya. Hanya didapat dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun saja. Serius, ya. Ini kita jalankan bisnisnya karena PT BES memberikan peluang usaha dan proyek kemitraannya ini sampai di 1,67 miliar. Ya, hanya dalam 1 atau 3 tahun saja kita dapatkan profit dari proyek ini, ya.
Nah, inilah bukti orang-orang yang sudah sukses atau sudah bermitra di PT BES. Ya, ini ada Ibu Marlin Mondroy dari Tangerang. Ini seorang ibu rumah tangga, Bapak Ibu. Ibu rumah tangga aja bisa, ya. Mereka menjalankan bisnis PT BES ini menjadi reseller produk ini dan sudah mendapatkan atau bisa membeli, ya, sudah bisa membeli mobil dan sampai ke rumah. Wah, Masya Allah, ya, luar biasa sekali. Kemudian ada wira swasta juga, ada pengusaha juga, ya, ada tukang ojek pangkalan. Waduh, Masya Allah, ini tukang ojek pangkalan, beliau sudah bisa membeli mobil cash senilai 50 juta dan rumah 1 miliar. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali, ya. Ini adalah contoh-contoh kecil dari bukti, ya, dari bukti menjalankan bisnis PT BES ini, ya. Ini hanya contoh kecil, belum lagi yang lain. Tadi kan sudah saya bilang ada 200 orang lebih yang sudah mendapatkan hasil, ya, sudah mendapatkan hasil di bisnis PT BES ini, ya, luar biasa sekali. Wah, ini, ya. Ya, masih banyak sendiri, masih banyak yang lainnya, ya. Nanti bisa kita lihat sendiri aja di foto-foto yang lain, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana, Kang? Bagaimana nih caranya PT BES memberikan peluang usaha kepada mitra-mitranya? Ya. Untuk sesi yang ini akan kita serahkan kepada Kang Arif bagaimana caranya PT BES memberikan peluang usaha, ya, memberikan peluang yang sangat hebat, sangat bagus ini kepada kita semuanya. Gimana nih caranya? Tadi dari mulai perusahaannya sudah saya kenalkan, produknya sudah kita kenalkan juga, tapi dari produk dan caranya gimana kita berbisnisnya, nanti akan kita lanjutkan di sesi yang berikutnya oleh Coach Arif, ya.